Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Siswa-siswi sekalian, subpokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini, yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, di antaranya perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, perbedaan ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keberagaman dalam masyarakat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri. Namun demikian, keberagaman menjadi tantangan tersendiri bila tumbuh perasaan kedaerahan yang berlebihan. Siswa-siswi sekalian, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor di antaranya. Yang pertama, letak geografis Indonesia pada posisi silang antara dua samudra dan dua benua. Yang kedua, kondisi negara kepulauan di mana antar pulau terpisah secara fisik sehingga menumbuhkan perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam yang menimbulkan perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan, kesenian, dan sejenisnya. Yang keempat, keadaan sarana transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kita mulai penjelasan tentang keberagaman suku bangsa. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budayanya. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, siswa sekalian, beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain. Yang pertama, di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Yang kedua, di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Yang ketiga, di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Yang keempat, di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Yang kelima, di Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Sangir Talaut, dan Ternate. Yang keenam,
Di kawasan Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Dan yang ketujuh, di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang dijamin keberadaannya di dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya kita bahas keberagaman ras. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri fisik lainnya. Nah, beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia diantaranya, yang pertama, ras Malayan Mongoloid yang terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Dan yang keempat, ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Menurut Syarif Muiz, struktur masyarakat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang pentingnya memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia diantaranya, yang pertama, kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua, kondisi sosial budaya yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh beragam perbedaan yang rentan terjadinya konflik. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif.
dampak positif keberagaman masyarakat akan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Keberagaman masyarakat berupa suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan seharusnya menjadi kekayaan bangsa yang sangat berharga. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan sebagaimana yang disemboyankan oleh Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Empu Tantular menulis, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang secara harfiah mengandung arti bhinneka atau beragam, tunggal yang artinya satu, ika yang artinya itu, yaitu beragam satu itu atau bermakna walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Penjelmaan semboyan tersebut disematkan dalam lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, persatuan dan kesatuan di dalam negara dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan menerima apapun agama, suku, golongan, ideologi, dan pandangannya. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada kelas online yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.